Jadi matinya seseorang itu ya terkadang bisa diketahui. Ini orang mati baik atau mati jelek. Ya, itu bisa diketahui dari beberapa tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Alamatu husnul khotimah wa su'iha. Tanda-tanda daripada mati yang baik dan juga daripada tanda-tanda mati yang husnul khotimah huwal mawmu' ala iman al-mujib lil khulud bil jinan. Yang namanya husnul khotimah itu, mati husnul khotimah itu adalah matinya seseorang dalam beriman. Siapa orang yang mati membawa iman, percaya sama Allah, percaya sama Rasul, percaya sama seluruh rukun-rukun iman tersebut, ya, dan ia mati dalam keadaan seperti itu, maka orang itu dinyatakan husnul khotimah. Nah, itulah yang kita harapkan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah wanti-wanti sama kita. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, kata Allah, jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Bagaimana kita bisa mati dalam Islam dan iman tersebut? Allah yang menyatakan di dalam ayat tersebut, di mana tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Syarat utamanya orang kepengin mati dalam keadaan iman dan Islam, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Maka insya Allah orang yang benar-benar mau bertakwa, Allah berikan daripada husnul khotimah. Karena kunci keberhasilan seseorang, kunci masuk surganya seseorang, mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu penting sekali. Dan jangan kita menganggap bahwasanya semua orang kalau agamanya Islam pasti husnul khotimah. Belum tentu. Belum tentu orang itu bisa mati husnul khotimah. Karena godaannya itu banyak sekali, Pak. Ya. Jadi godaannya orang mau mati itu banyak itu. Seperti yang kemarin ya, dulu saya pernah terangkan. Orang yang akan mati itu Bapak bayangin aja gimana ini. Kira-kira kita selamat menjadi itu. Orang yang akan mati dalam keadaan kehausan, haus luar biasa. Dan ia tahu ini kondisi sudah istilah kata mematikan. Kondisi seperti ini mematikan. Maka apa yang terjadi? Dalam saat detik-detik kematian seseorang tersebut, ini orang akan didatangi oleh setan, ya, yang satu menyerupai ibunya, yang satu menyerupai bapaknya. Coba bayangin. Orang mau mati didatangi oleh ibunya dia yang melahirkan dulu. Tapi sesungguhnya bukan ibu, dia adalah setan menyerupai ibu kita. Apakah ibu kita sudah mati ataukah masih hidup? Tetap saja. Dan yang sebelah kirinya nanti setan pula akan menyerupai bapak kita. Apakah bapak kita sudah mati ataukah masih hidup? Maka si ibu yang ada di sebelah kanan kita ini sudah ditungguin sama Israel, tinggal mau dicabut dulu. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu orang itu akan meninggal dunia, setan menyerupai ibunya. Seraya setan itu ya, yang menyerupai dari ibu anak tersebut, dia berkata kepada si anak itu sendiri,
Agar supaya apa? Agar supaya ia mati dalam keadaan agama Yahudi. Jadi setan yang menyerupai ibunya, dia mengatakan kepada si anak itu sendiri, ya, dengan mengatakan, kalau ini ya ini ada ibu ada bapak. Kalau yang bapak mengatakan ya bunayya, ini bahasanya, ya bunayya, inni kuntu alaika syafiqan walaka muhibban walakin mut ala dinin nasara wa huwa khairul adyan. Coba Anda bisa mikir yang lain, mikir diri sendiri. Saya lagi dalam keadaan mau mati, ngap-ngap, ngos-ngosan, dalam aus yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menolong, tidak ada satupun yang bisa berbuat apa-apa. Malaikat Israel sudah di hadapan kita, tinggal mencabut nyawa. Kemudian di samping kita, Pak, kita lihat bapak kita yang sebelah kanan. Bapak kita ada di sebelah kanan. Kemudian bapak itu mengatakan, ya bunayya inni kuntu alaika syafiqan. Hai anakku, aku ini sama kamu sangat sayang sekali. Bapaknya ngomong, aku sangat sayang kepadamu nak, dan aku sangat mencintaimu. Walakin, tetapi sekarang ini nak, mut ala dinin nasara wa khairul adyan. Sekarang ini matilah kamu nak, mati membawa agama Nasrani. Pertanyaannya, mengapa kok setan menyerupai ibu bapak kita di saat kita mau mati? Karena secara umum ini ya, orang yang mau mati itu merindukan orang yang dicintainya, Pak. Dan kita sebagai anak, yang paling kita cintai, yang sesungguh-sungguhnya adalah ibu bapak kita. Dan orang yang akan mati itu mengharapkan belas kasih sayang, pelukan, kedamaian. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Orang tua ini ya berfungsi buat anak luar biasa. Lihat saat kecil anak kita, kemana dia akan lari? Ke orang tuanya. Apapun yang terjadi, anak kecil akan lari ke orang tuanya. Tak bakal dia mau lari kesimpulan, tak ada. Hanya ke orang tuanya. Dia jatuh, lari ke orang tuanya. Dia sakit, lari ke orang tuanya. Dia nangis, lari ke orang tuanya. Dia takut, lari ke orang tuanya. Ini sangat dibutuhkan oleh anak. Dan ini berlaku di saat dia akan mati, Pak. Di saat akan mati pun, Pak, itu orang yang mau mati itu merindukan ibu dan bapaknya. Maka dari itu Anda mungkin pernah dengar, ya, kalau ngalamin belum mungkin, dengar aja, atau mengetahui, atau melihat orang sebelum mati. Perhatikan baik, orang sebelum mati dia sudah sering mengatakan, ayah tadi datang. Ini mau mati nih, kurang seminggu, 2 minggu gitu ya. Ibu tadi datang. Ayah tadi bilang kepada saya begini. Ibu datang dan ibu bilang, ayo nak, kau pulang nak. Ayo nak, kau nanti sama aku. Dan ini sering kita dengar. Orang yang akan mati terkadang dia sudah menceritakan bahwa orang tuanya, ayah atau ibu atau kedua-duanya, mereka mendatangi anak
atau orang yang akan meninggal dunia. Ayat dan ibu. Biar kita tua-tua kayak gini ya, ketua 70, 80, 90 tahun kita mau mati, kita kakek-kakek, bukan orang biasa. Tapi begitu mau mati, tahu ente, kita akan bicara sama anak kita, cucu kita, tetangga kita, istri kita. Tadi ayah datang. Subhanallah, ayah, dia nih kakek-kakek masih menyebut ayah datang, ibu datang. Itu keadaan. Makanya alangkah amat apesnya manusia, alangkah jeleknya manusia, alangkah sialnya manusia yang berani durhaka sama orang. Nah, disinilah karena anak sangat merindukan orang tuanya, sangat mengharapkan kasih sayang orang tua di saat detik-detik akan mati. Setan, iblis tahu. Karena dia tahu, maka dia pun menyerupai ayahnya. Dan diserupai. Biar ketipu tuh si anak. Lagi mau mati, enggak. Nyawa sudah mulai dikit-dikit dicabut. Mulai dia tahu nih, mati gue, tahu. Ternyata yang dirindukan, ya, yang dicintai, yang diharap-harap bisa mendampinginya, yaitu kedua orang tuanya, muncul, Pak. Muncul di sebelah kanannya. Itu anak udah mau mati. Walaupun anak itu, arti kata anak itu ya umur mau berapa pun, 70 pun tetap itu anak. Karena yang dilihat kan ini orang tua. Dia menengok ke sebelah kanan. Bapak saya, ya Allah. Senengnya pol-polan, Pak. Aman rasanya. Nyaman rasanya. Biar mati kalau di samping orang tua kita rasanya enak, Pak. Tenang, Pak. Ada yang bakal nolong kita. Itulah ibu bapak kita. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu, kasih sayangnya, petunjuknya, dan sebagainya, ternyata itu adalah setan yang menyerupai bapak kita. Kita nggak tahu bahwa itu setan. Yang kita tahu dia adalah bapak kita. Kemudian si bapak itu berkata kepada si anak tadi, wahai anakku, kata si bapak tersebut, ya bunayya, kuntu alaika syafiq. Aku ini sama kamu dari dulu, sayang. Aku ini penyayang sama kamu. Walaka muhibban. Dan untukmu, aku sangat mencintaimu, menyayangimu, menyintaimu. Ya. Walakin, akan tetapi wahai anakku. Ini kan dianggap sebagai ayat. Walakin, akan tetapi, mut ala dinin nasara wa huwa khairul adyan. Matilah dalam agama Nasrani, ya, karena itu sebaik-baik agama. Kira-kira nek itu sampean, nek itu adalah kita yang mau mati kemudian didatangi oleh bapak kita, walaupun setan, tapi nyerupai bapak kita, dan kita nggak tahu itu setan. Yang kita tahu itu adalah ayah kita, yang kita rindukan, kita cintai, yang kita harapkan keberadaannya. Terus dia mengatakan kepada kita, mut ala dinin nasoro, matilah kamu dalam agama Nasrani. Kira-kira mau nurut apa enggak sampai? Ya. Kira-kira mau nurutin apa enggak? Mau bilang enggak nurutin, hebat, hebat. Ya. Ini bapak lo yang lo rinduin. Ini bapak ente. Di saat detik kematian, orang menunggu, tidak didampingi orang tua. Ini orang tua Anda sudah datang. Ini dalam pandangan
ya, orang yang mau mati. Ternyata dia mengatakan mut ala dinin nasr. Matilah dalam agama Nasrani. Mau ngomong apa gitu? Mau bilang enggak gitu. Apa iya? Atau baik Pak, iya saya mau Pak. Matilah kamu kafir. Kafir kamu mati. Langsung malaikat Israel cabut ceder. Mati suul khotimah. Matinya kafir. Berat kan? Ya, berat. Andai kata kita masih kuat iman, kita nggak mau menjawab, nggak mau ngikutin, tetap aja kita masih bertahan la ilaha illallah masih. Apa terus setan diem? Enggak Pak. Maka setan sebelah kirinya menyerupai ibunya. Menyerupai ibunya, lebih dahsyat lagi. Dahsyat lagi. Dan ibu pun berkata kepada si anak, ya bunayya, kana batni alaika wi'aan wa tajjilaka saqaan wa fakhdilaka wata'an walakin mut ala dinil yahud wa huwa khairul adiyah. Ibu ya, yang sebelah kiri yang dianggap sebagai ibunya walaupun setan, dia mengatakan kepada anak tersebut, hai anakku, perutku ini dulu tempatku mengandungmu, teteku tempat untuk menyusuimu. Si ibu mengingatkan, ingat jasanya ibu, dulu aku yang mengandungmu nak di perut, dan akulah yang menyusuimu. Dan pahaku adalah pangkuan untuk dirimu, kau senantiasa kupangku. Sekarang ini kau akan mati nak. Matilah kau dalam agama Yahudi, karena itu sebaik-baik agama. Kira-kira mau lulus apa enggak itu? Bisa nggak nolak kita? Bisa nggak nolak kita? Nggak bisa nolak mengikutinya. Baik Bu, saya nurut aja. Kafir lu mati. Kafir. Waliyadzubillah min ghadab. Inna lillahi wa inna ilaihi cobaan yang berat. Kalaupun itu lulus, enggak mau, yang ini enggak didengerin, tetap aja istiqomah, maju ngadep ke depan, enggak mau nengok ke kiri, enggak nengok ke kanan. Yang kanan bapak setan ngajak ya Nasrani, yang emak setan ngajak agama Yahudi. Si anak enggak mau kanan, enggak mau kiri, mau istiqomah, tetap aja lurus, nggak mau belok kanan belok kiri. Di depan itu anak, itu masih terakhir, masih ada godaan lagi Pak. Ternyata setan iblis itu ya, bukan setannya lagi, iblisnya itu. Kalau ini setan, ini iblisnya, engkongnya. Dia akan menghadap persis di depan kepalanya ini anak, ini orang yang mau mati, ini di depannya. Dia mengatakan apa? Hai si fulan, dia mengatakan kepada orang itu ya. Kemudian si iblis itu menawarkan kepada orang yang mau mati tadi, hai si fulan, kau ini kehausan, kau akan mati karena kau kehausan. Kau membutuhkan seteguk air minum. Andai kata kau meminum, semoga aja kau masih bisa panjang. Dia merasa bahwa seakan mati itu adalah karena haus. Kalau ada orang yang menolong, memberi air minum, ya nggak bakal mati Pak. Itu perasaannya. Sedangkan iblis di saat itu membawa ya istilah kata ya seteko air yang sejuk, yang dingin, yang ada embunnya di luar teko tersebut, sehingga kelihatan itu air embunnya daripada yang dingin. Orang aus seperti ini, panas dalamnya, terus ditawarin air,
Maukah ku berikan air ini? Dan kalau kau meminumnya, ya semoga saja kau akan selamat, kau tidak akan mati. Tapi dengan syarat, kata iblis, qul kada wa kada hatta asqika. Wa tahawwalu min jihati ila ukhra wa yurihi al-ma. Tapi katakan, aku Tuhanmu. Aku Tuhan. Katakan, bilang aku, kau menyembahku. Katakan aku adalah Tuhan. Kalau kau mau, aku berikan ini air. Kau akan hidup, kau akan ketolong. Maka orang ini, kalau dikuatkan imannya, dia akan tetap geleng-gelengkan kepala. Tidak mau. Makanya kita disuruh mentalkini orang yang mau mati. Makanya kita disuruh kalau ada orang mati kita datengin sebelum mati. Ya, duduklah sekitarnya, bacalah Al-Qur'an. Ya. Dan juga ingatkan kepada orang tersebut, la ilaha illallah. Diingatkan kalimat la ilaha illallah, keimanan. Diingatkan. Itu seperti itu, Pak. Agar supaya orang ini masih kuat iman.